Hari ini kita akan membahas cara mendiagnosis dan mengganti piston rem pada Toyota Fortuner Diesel Automatic tahun 2010. Fortuner SUV yang bagus, tapi seperti mobil lainnya yang sudah berumur, mereka bisa mengalami masalah rem. Salah satu masalah umum adalah piston rem yang tergores atau berkarat. Ini bisa menyebabkan rem tidak berfungsi dengan baik dan perlu diganti. Pertama, kita perlu mengangkat mobil dan melepas roda untuk mengakses kaliper rem. Setelah roda dilepas, lepaskan kaliper rem dari dudukannya. Sekarang, lepaskan piston rem yang lama dari kaliper. Bandingkan piston lama dengan yang baru untuk memastikan kecocokan. Pasang piston rem baru dan lumasi dengan baik untuk memastikan pergerakan yang lancar. Pasang kembali kaliper rem ke dudukannya, dan kencangkan bautnya. Sambungkan kembali saluran rem dan lakukan proses bleeding untuk mengeluarkan udara dari sistem. Terakhir, uji coba mobil untuk memastikan rem berfungsi dengan baik. Untuk mendiagnosis masalah rem, pertama-tama periksa level cairan rem di reservoir. Pastikan tidak ada kebocoran. Selanjutnya, periksa selang rem dan bantalan rem untuk memastikan tidak ada kerusakan atau keausan yang berlebihan. Gunakan alat pengukur tekanan rem untuk memastikan tekanan yang tepat pada sistem rem. Periksa juga resistensi pedal rem untuk mendeteksi masalah potensial. Terakhir, periksa rotor rem untuk memastikan tidak ada keausan atau kerusakan yang signifikan. Ukur ketebalan rotor untuk memastikan masih dalam batas aman. Penyebab rem blong bisa bermacam-macam, termasuk kebocoran cairan rem, bantalan rem yang aus, atau piston rem yang rusak. Pastikan untuk memeriksa semua komponen ini secara berkala, untuk menjaga kinerja rem yang optimal. Pertama, mari kita periksa minyak rem. Parkir di permukaan yang rata dan buka kap mesin. Temukan reservoir minyak rem, biasanya wadah plastik bending berlabel simbol rem. Periksa level minyak rem, seharusnya berada di antara garis minimum dan maksimum. Jika rendah, Anda mungkin mengalami kebocoran, dan Anda perlu menambahkan lebih banyak minyak rem dengan jenis yang tepat yang ditentukan di buku manual pemilik Anda. Selanjutnya, periksa saluran rem. Ini adalah saluran logam yang mengalir dari master cylinder ke roda. Cari tanda-tanda kebocoran, retakan, atau kerusakan. Jika Anda menemukan kerusakan, Anda perlu mengganti saluran rem yang terpengaruh. Sekarang, mari kita lanjut ke kampas rem. Anda biasanya dapat memeriksanya tanpa melepas roda. Lihat melalui jari-jari roda Anda, dan temukan kaliper rem. Ini adalah komponen logam yang menjepit rotor. Kampas rem berada di dalam kaliper. Gunakan senter wheel, periksa ketebalan kampas rem. Jika kurang dari 1/4 inci, saatnya ganti kampas baru. Kampas rem yang aus dapat menyebabkan pengereman yang tidak efektif dan berbahaya. Jika Anda tidak nyaman mengerjakan rem Anda, selalu lebih baik membawa Fortuner Anda ke mekanik terpercaya. Setelah semua pemeriksaan dan perbaikan selesai, uji rem Anda dengan menekan pedal rem beberapa kali untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Sekarang, mari kita bahas cara memasang piston rem baru. Pertama, lepaskan piston rem lama dari kaliper, dan bersihkan kaliper dengan hati-hati. Oleskan gemuk rem pada piston baru untuk memastikan pemasangan yang mulus. Masukkan piston baru ke dalam kaliper dengan hati-hati, pastikan posisinya benar. Pasang kembali kaliper dan pastikan semua komponen terpasang dengan benar. Setelah pemasangan selesai, uji sistem rem untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Sekarang, mari kita bahas cara mengganti kampas rem depan Toyota Fortuner 2010. Pertama, angkat mobil Anda menggunakan dongkrak dan pastikan mobil aman dengan menggunakan penyangga. Lepaskan roda depan untuk mengakses kaliper rem. Longgarkan baut kaliper dan lepaskan kaliper dari rotor. Lepaskan kampas rem lama dari kaliper. Oleskan gemuk rem pada bagian belakang kampas rem baru untuk mencegah bunyi berdecit. Pasang kampas rem baru ke dalam kaliper. Pasang kembali kaliper ke rotor dan kencangkan baut kaliper. Pasang kembali roda dan kencangkan mur roda. Turunkan mobil dari dongkrak dan pastikan semua mur roda kencang. Uji rem dengan menekan pedal rem beberapa kali untuk memastikan kampas rem baru terpasang dengan benar. Sekarang, mari kita bahas cara meratakan kembali cakram rem depan. Pertama, lepaskan cakram rem dari hub roda. Tempatkan cakram rem pada mesin bubut khusus untuk meratakan permukaannya. Mesin bubut akan menghilangkan lapisan tipis dari permukaan cakram untuk menghilangkan ketidaksempurnaan dan memastikan permukaan yang rata. Setelah proses selesai, periksa cakram untuk memastikan permukaannya halus dan rata. Pasang kembali cakram rem ke hub roda, dan pastikan terpasang dengan benar.
Pasang kembali kaliper rem dan komponen lainnya. Uji sistem rem untuk memastikan cakram yang telah diratakan berfungsi dengan baik. Sekarang, mari kita bahas cara menyesuaikan rem belakang. Pertama, angkat bagian belakang mobil Anda menggunakan dongkrak dan pastikan mobil aman dengan menggunakan penyangga. Lepaskan roda belakang untuk mengakses rem. Periksa drum rem belakang untuk memastikan tidak ada kerusakan atau keausan yang berlebihan. Sesuaikan sepatu rem belakang dengan memutar roda penyesuaian. Ini akan memastikan sepatu rem berada pada jarak yang tepat dari drum. Pasang kembali roda belakang dan kencangkan mur roda. Turunkan mobil dari dongkrak dan pastikan semua mur roda kencang. Uji sistem rem belakang dengan menekan pedal rem beberapa kali untuk memastikan rem belakang telah disesuaikan dengan benar. Untuk beberapa masalah umum, Anda dapat mencoba solusi sederhana. Jika Anda memiliki pedal rem yang empuk, coba buang angin rem. Ini melibatkan pengeluaran udara dari saluran rem, dan Anda dapat menemukan banyak tutorial online. Namun, jika Anda tidak yakin, lebih baik serahkan ini kepada ahlinya. Jika kampas rem Anda aus, Anda dapat menggantinya sendiri dengan seperangkat alat dasar. Ada banyak video online yang menunjukkan caranya. Pastikan untuk mendapatkan kampas rem yang tepat untuk tahun model dan jenis mesin Fortuner Anda. Jika Anda mengganti kampas rem, ada baiknya juga memeriksa rotor rem apakah ada alur atau bengkok. Jika rusak, mereka perlu diperbaiki atau diganti. Anda juga bisa mempertimbangkan untuk membubut cakram rem jika rotor tidak terlalu rusak. Untuk masalah yang lebih kompleks, seperti master cylinder yang rusak atau kaliper yang macet, sebaiknya cari bantuan profesional. Perbaikan ini memerlukan alat dan pengetahuan khusus, dan mencobanya tanpa pengalaman yang tepat bisa berbahaya. Ingat, rem sangat penting untuk keselamatan Anda, jadi jangan ragu untuk menghubungi mekanik jika Anda tidak yakin tentang apapun. Untuk buang angin rem, Anda perlu membuka katup pembuangan pada kaliper rem, dan menekan pedal rem hingga udara keluar, dan hanya cairan rem yang tersisa. Mencegah masalah rem selalu lebih baik daripada memperbaikinya. Berikut adalah beberapa tips perawatan pencegahan. Periksa level minyak rem Anda secara teratur, setidaknya sebulan sekali. Tambahkan jika perlu, dan cari tanda-tanda kebocoran. Periksa kampas dan rotor rem Anda setiap 10.000 mil atau lebih, atau setiap kali Anda merotasi ban Anda. Ini akan membantu Anda mengetahui keausan sejak dini. Hindari menginjak rem terus-menerus, terutama saat menuruni bukit. Ini dapat membuat rem Anda terlalu panas dan menyebabkan rotor bengkok. Terakhir, mintalah sistem rem Anda diperiksa secara profesional setidaknya setahun sekali, atau lebih sering jika Anda berkendara dalam kondisi yang berat. Ini akan membantu mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi masalah besar. Ingat, teman-teman, dengan tetap proaktif dan segera mengatasi masalah rem, Anda dapat memastikan Toyota Fortuner 2010, Anda tetap aman dan andal selama bertahun-tahun yang akan datang. Tetap aman dan selamat berkendara. Pencegahan kegagalan rem melibatkan pemeliharaan rutin, pemeriksaan komponen secara berkala, dan segera menangani tanda-tanda masalah. Jalan yang panjang, Fortuner ku melaju, tapi tiba-tiba terdengar suara yang tidak enak. Rembang, hatiku terasa berat, mencari solusi agar ku bisa melaju kembali. Rembang, Fortuner ku terhenti, tapi aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Oh, ganti master dan isi minyak rem agar remku kembali normal, dan ku bisa melaju kembali. Di jalan yang rusak membuat remku tidak berfungsi, tapi dengan menggantinya, remku kembali normal. Minyak rem yang encer membuat remku tidak pakem, tapi dengan mengisinya, remku kembali pakem. Rem Fortuner ku terhenti, tapi aku
aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Oh, ganti masker dan isi minyak rem agar remku kembali normal dan ku bisa melaju kembali. Memeriksa rem secara berkala agar remku tidak blong lagi. Dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan yang panjang dan berliku-liku. Oh, remblong, Fortunerku terhenti, tapi aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Bisa melaju kembali. Remblong, Fortunerku terhenti, tapi aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Oh, ganti masker dan isi minyak rem agar remku kembali normal dan ku bisa melaju kembali. Di jalan yang panjang, Fortunerku melaju, tapi tiba-tiba terdengar suara yang tidak enak. Remblong, hatiku terasa berat, mencari solusi agar ku bisa melaju kembali. Remblong, Fortunerku terhenti, tapi aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Ganti masker dan isi minyak rem agar remku kembali normal dan ku bisa melaju kembali. Masker rem yang rusak membuat remku tidak berfungsi, tapi dengan menggantinya remku kembali normal. Minyak rem yang encer membuat remku tidak pakem, tapi dengan mengisinya remku kembali pakem. Oh, remblong, Fortunerku terhenti, tapi aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Ganti masker dan isi minyak rem agar remku kembali normal dan ku bisa melaju kembali. Jangan lupa untuk memeriksa rem secara berkala agar remku tidak blong lagi. Jalan yang panjang dan berliku-liku. Remblong, Fortunerku terhenti, tapi aku tidak. Jalan sunyi di turunan curam, mentalku bijak mengharap gelap. Angin berbisik
Gantilah minyak rem yang mulai keruh. Pastikan kampas tak harus dimakan waktu. Master silinder periksa sedebu agar ku tetap melaju tanpa ragu. Sistem hidrolik bisa menyimpan udara yang buat tekanan hilang. Izin perlahan buat yang menghambat agar ku tetap melaju tanpa ragu. Jangan biarkan selangkah. Pastikan kaliper tetap berat. Sensor ABS harus dicek agar kendali tak pernah lenyap. Gantilah minyak rem yang mulai keruh. Pastikan kampas tak harus dimakan waktu. Master silinder periksa sedebu agar ku tetap melaju tanpa ragu. Bukan sekadar mesin dan baja, tapi nyawa yang roda. Jaga rembu, jaga nyawa. Di jalan yang panjang Fortuner ku melaju, tapi tiba-tiba terdengar suara yang tidak enak. Remblong hatiku terasa berat, mencari solusi agar ku bisa melaju kembali. Remblong Fortuner ku terhenti, tapi aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Ganti master rem dan isi minyak rem agar remku kembali normal dan ku bisa melaju kembali. Di jalan yang panjang Fortuner ku melaju, tapi tiba-tiba terdengar suara yang tidak enak. Remblong hatiku terasa berat, mencari solusi agar ku bisa melaju kembali. Remblong Fortuner ku terhenti, tapi aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Ganti master rem dan isi minyak rem agar remku kembali normal dan ku bisa melaju kembali. Master rem yang rusak membuat remku tidak berfungsi, tapi dengan menggantinya remku kembali normal. Minyak rem yang hancur membuat remku tidak pakem, tapi dengan mengisinya remku kembali pakem. Remblong Fortuner ku terhenti, tapi aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Ganti master rem dan isi minyak rem agar remku kembali normal dan ku bisa melaju kembali. Jangan lupa untuk memeriksa rem secara berkala agar remku tidak blong lagi. Dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan yang panjang dan berliku-liku. Remblong Fortuner ku terhenti, tapi aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Ganti master rem dan isi minyak rem
melaju. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang tidak enak. Remblong, hatiku terasa berat, mencari solusi agar ku bisa melaju kembali. Remblong, Fortunerku terhenti, tapi aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Ganti master rem dan isi minyak rem agar ku kembali normal dan ku bisa melaju kembali. Master rem yang rusak membuat remku tidak berfungsi, tapi dengan menggantinya remku kembali normal. Minyak rem yang encer membuat remku tidak pakem, tapi dengan mengisinya remku kembali pakem. Rem Fortunerku terhenti, tapi aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Ganti master rem dan isi minyak rem agar ku kembali normal dan ku bisa melaju kembali. Jangan lupa untuk memeriksa rem secara berkala agar remku tidak blong lagi. Dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan yang panjang dan berliku-liku. Remblong Fortunerku terhenti. Di jalan sembunyi, di turunan curang, beritaku injak mengharap gelap. Angin berbisik di telinga, rem tak menjawab, bahaya menganga-nganga. Tapi ku takkan biar ada solusi untuk setiap masalah di bawahnya. Rahasia tersimpan, mari kita pecahkan bersama. Gantilah minyak rem yang mulai keruh, pastikan kampas tak aus dimakan waktu. Master silinder periksa sedomu agar ku tetap melaju tanpa ragu. Sistem hidrolik bisa menyimpan udara yang buat tekanan hilang. Leading perlahan, buang yang menghambat agar ku rekaman kembali perlahan. Jangan biarkan selang retak, pastikan kaliper tetap erat. Sensor ABS pun harus dicek agar kendali tak mendapat. Gantilah minyak
bisa maju kembali. Rela untuk aku terhenti, tapi aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Ganti masker dan isi minyak agar aku kembali normal dan ku bisa melaju kembali. Master yang rusak membuat remku tidak berfungsi, tapi dengan menggantinya remku kembali normal. Minyak rem yang encer membuat remku tidak akan, tapi dengan mengisinya remku kembali pakai. Rendang Fortunaku terhenti, tapi aku tidak menyerah, mencari solusi yang tepat. Ganti masker dan isi minyak agar aku kembali normal dan ku bisa melaju kembali. Jangan lupa untuk memeriksa secara berkala agar aku tidak blong lagi. Dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan yang panjang dan berliku-liku. Remlah Fortunaku di jalan sunyi, itulah jurang pedalku pijak menghadap gelap.
jurang, tegar ku pijak mengharap ke laut. Angin berbisik di telinga, rempah menjawab, bahaya mengalah. Tapi diutarakan dia, ada solusi untuk setiap masalah. Di bawah rahasia tersimpan, mari kita pecahkan bersama. Ganti langitnya, yang mulai keruh, pastikan nafas tak haus dimakan waktu. Akan silingnya, periksa segalmu, agar tetap melaju tanpa ragu. Sistem hidrolik bisa menyimpan udara yang luas, tekanan hilang, hidup perlahan, uang yang menghambat, agar ku tetap melaju tanpa ragu. Sistem hidrolik bisa menyimpan udara yang luas, tekanan hilang, hidup perlahan, uang yang menghambat, agar cengkraman kembali elok. Jangan biarkan selang detak, pastikan kali bergetar parah. Sensor ABS pun harus dicek, agar kendali tak pernah lenyap. Gantilah minyak rem yang mulai keruh, pastikan